bisa buktikan ada nabi di luar Alkitab dapat hadiah. Ya. Ini Pak Pendeta HTD kok sayembara hadiah terus nih. Ya, itu cara saya mempermudah ya. Mempermudah pengertian ya, seperti itu ya. Ya, dengan simpel, kalau bisa buktikan ada nabi di luar Alkitab ya, dapat hadiah. Begini Bapak Ibu Saudara, nabi ya, ini dia, tapi harus memenuhi syarat ya. Yesus berkata, Matius 23 ayat 34, lihatlah aku. Ini perkataan langsung Yesus loh. Aku itu siapa? Yesus ya. Aku telah mengutus nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat ya. Aku Yesus. Kapan Yesus mengutus nabi-nabi? Ketika Yesus sebagai roh ya, Yahweh kan roh. Yahweh mengutus nabi-nabi. Ini perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Jadi nabi itu harus diutus, dipilih oleh Gusti Allah yang punya nama spesifik, Yesus. Bukan nabi kami diutus oleh Allah. Siapa namanya? Allahnya. Nggak ada nama apa? Ya berarti tidak memenuhi syarat dong sebagai nabi. Nabi harus diutus oleh Allah yang real ya, punya nama. Allah itu harus punya nama. Disebut Allah yang dikenal. Kalau tidak punya nama tidak dikenal. Jadi syarat pertama adalah nabi itu harus dipilih oleh Allah yang roh ya. Kalau Yesus fisik nggak bisa milih nabi, nggak bisa. Yesus fisik itu milih murid bisa, milih nabi nggak bisa ya. Oke, jadi harus dipilih oleh Allah yang roh dan punya nama. Itu syarat pertama seorang nabi ya. Demikian pula nabi dan rasul di dalam Efesus 4 ayat 11 juga dipilih oleh Yesus setelah Yesus naik ke surga. Tidak bisa Yesus fisik memilih nabi, nggak bisa. Jadi syarat pertama harus terpenuhi itu ya. Dipilih oleh Allah ya, Allah yang roh ya. Itu syarat nabi. Kemudian yang kedua, nabi ini ditunjuk ya, salah satunya ada yang sebagai penulis kitab suci, menerima nubuatan untuk hal-hal yang akan terjadi, akan datang. Jadi seorang nabi itu harus punya nubuatan, di samping punya mujizat juga, lalu dipilih untuk menulis kitab suci ya. Nabi-nabi yang dipilih oleh Yesus jumlahnya 40 yang tertulis di Alkitab ya. Kemudian 26 diantaranya dipilih oleh Yesus untuk menulis Alkitab Perjanjian Lama, 26 nabi. Terus punya mujizat, terus punya nubuatan untuk hal-hal yang akan datang. Misalnya Nabi Yesaya saja. Di dalam Yesaya 65, Nabi Yesaya ini punya nubuatan untuk langit dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Nah, nabi itu harus begitu. Ya, harus ada mujizat juga, ada nubuatan juga ya, seperti itu ya. Itu nabi yang dipilih oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, seorang nabi yang dipilih oleh Allah itu pasti dijamin selamat. Perhatikan Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi. Yesus selalu menyebut Abraham, Ishak, Yakub. Itu artinya 3 nama nabi pertama. Nabi pertama kan Abraham, nabi kedua Ishak, nabi ketiga Yakub. Abraham, Ishak, Yakub, 3 nabi pertama. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah dari 3 nabi pertama. Ya, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi nabi yang dipilih oleh Yesus pasti dijamin surga. Tidak perlu didoakan, tidak perlu. Siapa yang bisa tunjukkan ada nabi di luar Alkitab memenuhi kriteria 3 syarat itu? Ya, harus ditunjuk oleh Yesus, dipilih oleh Yesus, atau dipilih oleh Allah yang spesifik punya nama. Siapa tahu di luar sana ada Allah yang punya nama. Kemudian
bisa dipakai untuk penulis Alkitab, lalu diberi mujizat dan beri nubuatan, kemudian yang ketiga dijamin selamat. Kalau ada yang bisa membuktikan ada nabi di luar Alkitab, tentu yang memenuhi kriteria itu dapat hadiah dari pendeta HTD. Ya, itu sebabnya toleransi saja, silahkan imani. Kami punya nabi Pak, monggo. Soal tidak memenuhi kriteria dari yang 3 itu, ya nggak apa-apa, Anda imani sendiri. Tapi jangan jelek-jelekin nabinya orang lain, nabinya kitab lain, atau jangan comot-comot nabinya kitab lain, begitu ya. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Pendeta HTD ini menjelaskannya santai-santai gini, padahal nampol ini Pak, nancep Mak, jelek. Iya, apotek tutup, iya, nggak ada obat. Kita toleransi saja, that's it.